Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Dwi Permatasari, NIM T 2018-4030. Di sini saya sebagai presentator pertama akan memaparkan sedikit materi mengenai bilangan desimal. Yang pertama yaitu pengertian desimal. Nah, desimal sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu desem yang artinya 10. Dalam sejarah, lambang bilangan yang ditemukan oleh orang Hindu dan oleh orang Arab atau yang disebut sistem Hindu-Arab yang disempurnakan dan diperkenalkan ke benua Eropa yang disebut sistem desimal. Karena bilangan tersebut menggunakan dasar 10 dan dikaitkan dengan nilai tempat suatu lambang bilangan. Sistem bilangan desimal ini disusun dari 10 angka atau lambang dengan menggunakan lambang-lambang tersebut sebagai digit pada sebuah bilangan. Kita dapat mengekspresikan suatu kuantitas. Nah, contoh ke-10 lambangnya itu sudah ada di dalam makalah ya. Sistem bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan basis 10 atau radik 10 karena mempunyai 10 digit. Sistem bilangan ini bersifat alamiah karena pada kenyataannya manusia mempunyai 10 jari. Kata digit itu sendiri diturunkan dari kata bahasa Latin finger. Contohnya 0,12, 1,28 dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk bilangan desimal ini juga ada pecahan desimalnya. Contohnya yaitu 0,8 adalah pecahan desimal yang dihasilkan dari 8 dibagi 10 dan seterusnya. Dan selanjutnya yaitu untuk macam-macam bilangan desimal. Yang pertama yaitu aritmatika desimal. Aritmatika desimal yaitu semua bilangan rasional mempunyai pernyataan desimal, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan rasional dapat diperluas dengan mudah untuk desimal pecahannya. Sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan distributif memungkinkan menjalankan atau mengerjakan aritmatika desimalnya. Nah, untuk contoh-contoh dari penjumlahan, perkalian, pembagian desimal sudah tertara pada makalah. Selanjutnya yaitu desimal berulang atau rasional. Yaitu desimal berulang disebut juga desimal rasional atau bilangan yang bisa ditulis menjadi bentuk pecahan dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan hasil dari pecahan tersebut mempunyai angka-angka yang berulang teratur. Dan yang ketiga yaitu bilangan irasional, yaitu bilangan yang bukan rasional. Bilangan ini bukan hasil bagi bilangan bulat dari bilangan asli dan juga tidak mempunyai bentuk desimal berulang. Misalkan adalah penyelesaian min 2 sama dengan 0. Dalam pembicaraan berikut dan akan dibahas pendekatan nilai dari dan akan ditunjukkan bahwa adalah irasional karena kurang 2 dan sama dengan 4 kurang dari 2. Maka kita setuju bahwa berada di antara 1 dan 2. Definisi lainnya mengatakan bahwa akar pangkat 2 dari banyak bilangan rasional adalah bukan rasional tetapi irasional. Kita memerlukan suatu algoritma untuk menentukan bilangan rasional dari nilai pendekatan akar pangkat 2. Salah satu algoritma yang termudah untuk dipelajari disebut metode rata-rata, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Sudah tertera pada makalah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, dilanjutkan pada presentator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atini Yukayatika, NIM T 2018-4041. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang perbedaan bilangan desimal biasa dan pecahan desimal. Pertama, bilangan desimal. Bilangan desimal ialah suatu sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, atau bisa disebut sistem bilangan 1/10. Sedangkan pecahan desimal ialah bilangan yang terdiri atas 2 angka atau lebih dan disertai tanda koma yang memiliki arti 1/10, 1/100, dan seterusnya. Nah, contoh yang bilangan desimal ada 10, 0,13,
11,232, negatif 0,34 dan seterusnya. Sedangkan contoh yang pecahan desimal 2,7, 0,27. Nah, di sini yang membedakan antara pecahan desimal dan bilangan desimal bahwa 0, yang ada di bilangan desimal itu bilangan asli, sedangkan yang ada di pecahan desimal ialah dari 1/10, 1/100 dan seterusnya. Seperti 2,7. Dengan pengertian di sini 2 menunjukkan angka satuan dan 7 menunjukkan angka 1/10-an. Yang jika dituliskan 27/10 sama dengan 2,7. Selanjutnya yang 0,27 dengan pengertian 0 merupakan angka satuan dan 27 merupakan angka 1/100-an. Jadi 27/100 sama dengan 0,27. Begitu seterusnya. Selanjutnya cara mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal. Bilangan pecahan A per B dapat diubah menjadi bentuk pecahan desimal dengan cara mengubah penyebut B menjadi bilangan kelipatan 10. Contohnya 3/5. Kita ubah menjadi penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi dikalikan 2, 3 kalikan 2 6, 5 kalikan 2 sama dengan 10. Sama 3/5 sama dengan 0,6. Selanjutnya mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini dengan bilangan pecahan desimal dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa dengan bentuk 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Contohnya 0,5. 0,5 ini sama dengan 5/10 jika diubah menjadi bentuk pecahan. Setelah itu 5/10 sama dengan 5/5 per 10/5. Artinya sama dengan 1,1/2. Artinya di sini 0,5 sama dengan 1/2 atau setengah. Selanjutnya yang terakhir yakni mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan persen. Bilangan pecahan A per B dapat diubah menjadi bentuk persen dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan 100. Seperti misal 0,2 dikalikan 100 sama dengan 20%, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan desimal. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan pecahan desimal. Nah, untuk menjumlahkan dua bilangan dengan benar, maka kita harus menjumlahkan angka-angka yang nilai tempatnya sama, yaitu ratusan dijumlahkan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, maupun yang lainnya. Nah, untuk cara yang termudah untuk menjumlahkan dua pecahan desimal ini adalah dengan cara penjumlahan bersusun, yaitu kita luruskan tanda komanya seperti contoh 2,4 tambah 3,2. Nah, 2 dilurusin dengan 3, koma dilurusin dengan koma, dan 4-nya dilurusin dengan 2-nya. Jadi, satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan. Yang kedua yaitu pengurangan pada pecahan desimal. Nah, adapun cara untuk menyelesaikan operasi pengurangan pada pecahan desimal adalah sama dengan operasi penjumlahan. Kita dapat melakukan pengurangan dengan cara bersusun juga. Yang ketiga yaitu perkalian pada pecahan desimal. Nah, ada dua cara untuk mengalihkan pecahan desimal. Cara pertama yaitu dengan terlebih dahulu merubah bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Ya, dan cara yang kedua yaitu dengan cara melakukan perkalian bertingkat, bisa dilihat di contoh makalah. Yang keempat yaitu pembagian pada pecahan desimal. Nah, dalam menyelesaikan pembagian pecahan desimal ini juga ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan merubah bentuk menjadi pecahan biasa seperti dahulu, pecahan biasa dahulu. Nah, dan yang kedua yaitu bisa melakukan dengan pembagian bersusun. Dan masing-masing contohnya sudah saya jelaskan di makalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Arafa, NIM T2018-4024. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan pembelajaran bilangan desimal dengan pendekatan PMRI. Apa kepanjangan dari PMRI? PMRI adalah penerapan matematika realistik Indonesia. PMRI merupakan pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menggunakan situasi dan masalah kontekstual yang real bagi siswa. Dalam penyelesaian masalah kontekstual yang diberikan, siswa dibimbing oleh guru sampai penemuan kembali konsep dan rumus matematika. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah penerapan dalam materi bilangan desimal? Yang pertama, pada awal pembelajaran, guru memperlihatkan gambar tas penumpang di bandara yang sedang ditimbang.
Nah, hal ini bertujuan sebagai poin awal yang menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam pengukuran berat tidak selalu bilangan bulat. Yang kedua, guru memperkenalkan kepada siswa tentang konteks pengukuran berat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan tahap informal dalam PMRI. Konteks gambar yang diberikan bertujuan untuk menghubungkan situasi kontekstual. Nah, untuk yang kedua ini, guru meminta siswa untuk mengukur berat tas sekolah masing-masing. Yang ketiga, guru mengarahkan siswa untuk duduk berkelompok. Kelompok dibagi secara heterogen yang terdiri dari 4 orang. Aktivitas selanjutnya yaitu siswa mempersiapkan tas sekolah mereka untuk ditimbang. Melalui aktivitas tersebut, siswa menyadari bahwa hasil pengukuran berat tidak selalu bilangan bulat, sehingga siswa bersemangat untuk mengetahui bagaimana cara menyatakan hasil pengukuran berat tersebut jika ada lebihnya. Aktivitas selanjutnya yaitu siswa diminta untuk menandai hasil pengukuran berat tas sekolah mereka ke garis bilangan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mampu menggunakan garis bilangan dalam menandai hasil pengukuran berat. Untuk selanjutnya, untuk menghindari kesalahan siswa dalam menjumlahkan bilangan desimal, maka di sini guru merancang pengukuran benda yang lebih kecil dari tas sekolah, yaitu kotak pensil. Jadi, siswa diminta untuk mengukur 3 kotak pensil dengan berat yang berbeda. Misalnya kotak pensil A dengan berat 0,3 kg, kotak pensil B 0,5 kg, dan kotak pensil C 0,4. Setelah menimbang satu persatu, siswa menimbang kotak pensil A ditambah dengan kotak pensil B. Hasilnya 0,3 ditambah 0,5 sama dengan 0,8. Selanjutnya ditambah lagi kotak pensil C, sehingga hasilnya 1,2. Hal ini dirancang untuk menghindari kekeliruan siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan PMRI. Kelebihannya, siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuan. Yang kedua, proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan. Yang ketiga, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka. Yang keempat, memupuk kerjasama dalam kelompok. Yang kelima, melatih keberanian siswa saat menjelaskan jawaban. Dan yang terakhir, melatih cara berpikir siswa dan mengemukakan pendapat. Sedangkan kelemahannya, siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi siswa yang lemah. Yang ketiga, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar untuk menanti temannya yang belum selesai. Dan yang terakhir, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran pada saat itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan tentang penerapan pembelajaran bilangan desimal. Metode yang selanjutnya adalah metode kooperatif tipe Numberhood Together atau NHT. Menurut Rusman, pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang lebih melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Selanjutnya, Nurhayati mengemukakan 5 unsur dasar model cooperative learning, yaitu yang pertama adalah ketergantungan yang positif, yang kedua pertanggungjawaban individual, yang ketiga kemampuan bersosialisasi, yang keempat tatap muka, dan yang kelima adalah evaluasi proses kelompok. Jika disatukan, metode kooperatif tipe NHT menurut pendapat Trianto merupakan struktur sederhana yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama adalah penomoran, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga berpikir bersama, dan yang keempat menjawab, yang digunakan untuk mereview fakta-fakta dan informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi para siswa. Dan yang selanjutnya ada langkah-langkah metode Cooperative Numberhood Together atau NHT. Yang pertama adalah mengarahkan, yang kedua membuat kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor tertentu. Yang ketiga, memberikan persoalan materi bahan ajar. Untuk tiap kelompok sama, tapi untuk tiap siswa tidak sama, sesuai dengan nomor siswa. Tiap siswa dengan nomor sama mendapat tugas yang sama. Yang keempat, mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan nomor siswa yang sama, sesuai tugas masing-masing, sehingga terjadi diskusi kelas. Dan yang kelima adalah mengadakan kuis individual dan membuat skor perkembangan tiap siswa. Dan yang terakhir adalah mengumumkan hasil kuis dan memberikan reward. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode kooperatif tipe NHT. Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe NHT yaitu yang pertama adalah saling ketergantungan.
Yang kedua, tanggung jawab perorangan. Ketiga, tatap muka. Keempat, komunikasi antara anggota. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, membangkitkan prestasi belajar. Yang ketujuh, memperdalam pemahaman siswa. Yang kedelapan, menyenangkan siswa dalam belajar. 9. Mengembangkan rasa saling memiliki. 10. Mengembangkan sikap kepemimpinan siswa. 11. Mengembangkan keterampilan masa depan. Adapun kekurangan metode kooperatif tipe NHT yaitu menurut Ibrahim dan Hill, yaitu yang pertama adalah guru memvalidasi kepada siswa yang terbiasa belajar konvensional. Yang kedua, tidak terlalu cocok siswa yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa dengan guru. Yang keempat, membutuhkan kemampuan yang khusus dalam melakukan atau menerapkannya. Yang kelima, kemungkinan nomor yang sudah dipanggil terpanggil kembali. Dan yang terakhir adalah pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda-beda, serta memerlukan waktu yang khusus. Oke, untuk model selanjutnya adalah model pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT. TGT atau Teams Games Turnamen adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 4-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku kata atau ras yang berbeda. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap penyajian, kedua belajar dalam kelompok, ketiga permainan atau games, yang selanjutnya adalah pertandingan, dan yang terakhir adalah penghargaan kelompok. Tujuan diterapkannya model pembelajaran TGT adalah agar memotivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika, meningkatkan serta siswa lebih kreatif dalam mengidentifikasi permasalahan, serta mampu mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Yang selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran TGT. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu presentasi materi. Pada awal pembelajaran, guru hendaknya memberikan motivasi, apresiasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah membentuk kelompok. Setelah materi disampaikan oleh guru di depan kelas, selanjutnya dibentuk kelompok-kelompok siswa. Yang selanjutnya adalah game turnamen. Setelah siswa belajar dan berdiskusi dalam kelompok, selanjutnya dilakukan permainan lomba atau turnamen yang bersifat akademik untuk mengukur penguasaan materi oleh siswa. Dan yang terakhir adalah penghargaan kelompok. Perolehan skor anggota kelompok di rata-rata menjadi skor kelompok. Individu dan kelompok yang mencapai kriteria skor tertentu mendapat penghargaan. Dan yang terakhir adalah ada kelebihan dan kelemahan metode model pembelajaran TGT. Menurut Suarjana dalam Ekosim menyatakan model pembelajaran TGT memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. Yang kedua, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, dengan waktu yang sedikit siswa dapat menguasai materi secara mendalam. Yang keempat adalah proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Yang selanjutnya adalah motivasi belajar lebih tinggi serta mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Di dalam model pembelajaran ini juga terdapat kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, bagi guru sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis, serta adanya siswa berkemampuan tinggi yang kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada temannya. Sedangkan kelemahan model pembelajaran TGT adalah bagi guru yang pertama adalah sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis, dan bagi siswa yaitu masih adanya siswa yang berkemampuan tinggi, kurang terbiasa, dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.